Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di bulan Ramadan di tahun 610, Muhammad berada di Gua Hiro Mekah ketika malaikat Jibril muncul di hadapannya dan meletakkan ke dalam ingatannya ayat ini. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat itu adalah wahyu pertama dari Allah yang Maha Besar. Akhirnya agama Islam diturunkan ke bumi ketika Muhammad SAW keluar dari gua dengan rasa takut dan panik. Sekali lagi dia mendengar suara memanggil dari atas. Dia mendongakkan kepalanya ke langit. Dia melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia raksasa melintasi langit. Muhammad SAW kembali ke rumah setelah malaikat Jibril pergi. Di rumah, dia meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya dengan selimut dan berkata, "Khadijah, apa yang terjadi padaku?" Kemudian dia menceritakan pengalamannya di dalam gua. Khadijah percaya bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan yang satu. Lalu ia berkata kepada suaminya bahwa ia adalah seorang utusan Allah. Kemudian Khadijah istri Nabi Muhammad SAW menjadi orang pertama yang beriman kepada Islam. Itu adalah sebuah permulaan besar dalam sejarah umat manusia. Apakah Muhammad tahu bahwa ia akan menjadi seorang yang sangat berpengaruh dalam sejarah umat manusia? Apakah ia tahu bahwa ia diutus oleh Pencipta yang Maha Penyayang untuk seluruh makhluk? Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam di Mekah selama 13 tahun. Dalam masa itu, Nabi dan para pengikutnya mengalami siksaan berat, bahkan ada yang sampai terbunuh. Slogan utamanya adalah Tauhid, bahwa Tuhan hanya satu, tidak beranak, tidak berkeluarga. Tuhan dikenal dengan nama Allah dalam Islam. Allah tidak mempunyai bentuk, tidak ada gambar yang menerangkannya. Dialah pencipta sekaligus pemelihara seluruh makhluk, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ka'bah di Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dimaksudkan untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada berhala di Ka'bah. Dalam sejarah selanjutnya, masyarakat Arab menolak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan mempersekutukan Allah. Kemudian mereka memenuhi Ka'bah dengan patung-patung dan memujanya. Nabi Muhammad SAW menentang pemujaan berhala. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Ahli bahasa Arab, ahli bahasa, dan para sarjana mengakui susunan ayat-ayat Al-Quran berada di luar pikiran manusia. Muhammad SAW tidak pernah bersekolah. Beliau tidak bisa membaca ataupun menulis. Ketika beliau melafalkan Al-Quran, orang Arab terpesona. Al-Quran adalah firman Allah yang dilekatkan kepada orang-orang dengan cara yang sama yang saat ini kita sebut playback atau mengulang kembali. Al-Quran diturunkan bagian per bagian dalam periode 23 tahun. Kitab itu terpelihara sampai hari ini. Tema sentral dalam Islam membimbing kehidupan di planet bumi ini sesuai dengan perintah Allah, supaya nanti di hari pengadilan kita bisa masuk surga, di mana tempat yang tidak ada penuaan dan tidak ada kematian. Kehidupan Islam bisa dijelaskan dalam 3 bagian: hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan manusia kepada dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Selama 13 tahun di Mekah, turunnya Al-Quran fokus tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tuhan adalah satu, takdir, kisah tentang Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya, kehidupan setelah kematian, hari kiamat, penggambaran tentang surga dan neraka. Itu semua adalah tema-tema utama. Allah memberi izin untuk pindah ke Madinah, di mana saat itu masih dikenal dengan nama Yastrib, sebuah kota 300 mil utara Mekah. Para sahabat meninggalkan rumah, harta benda, keluarga mereka demi agama Islam dan pergi ke Madinah secara diam-diam.
Nabi sendiri menunggu perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya, perintah itu datang. Pindahnya Nabi ke Madinah adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Perpindahan ke Madinah yang dikenal dengan nama hijrah membuka bab baru dalam kehidupan Islam, yaitu hubungan manusia dalam masyarakat. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun komunitas Islam di bawah hukum-hukum Allah. Masjid Nabawi menjadi kantor pemerintahan, di mana semua persoalan kenegaraan ditangani. Nabi menjadi pemimpin pemerintahan. Konstitusi yang dipakai pemerintah adalah kitab suci Al-Quran dan sunnahnya. Nabi tidak melakukan suatu tanpa ridho Allah. Istrinya Aisyah radhiyallahu anhu memanggilnya dengan sebutan Al-Quran yang berjalan. Di Madinah, sistem sosial, sistem militer, sistem ekonomi, undang-undang, dan hukuman kejahatan berjalan dengan baik. Di Madinah, peradaban Islam berkembang di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Masyarakat ini dimaksudkan untuk menjadi contoh bagi generasi mendatang. Semua tindakan, keputusan dan ucapan Nabi Muhammad selama masa kenabian dikenal dengan nama sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi, surah 21 ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Prinsip rahmat sangat luas melingkupi semua sistem, termasuk sistem ekonomi. Penindasan tidak diizinkan dalam Islam. Sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat Islam ada 4, kitab suci Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ijma adalah keputusan bersama yang diambil para sahabat atas beberapa masalah penting setelah wafatnya Nabi. Qiyas adalah penetapan hukum atas subjek baru didasari kemiripan kasus yang sudah dikenal dalam syariah. Ijma dan qiyas sangat kecil dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran dan sunnah. Hukum Islam yang disebut syariah ini diambil dari keempat sumber ini. Nabi Muhammad SAW menerapkan hukum Islam dalam masyarakat. Sistem dalam Islam menjamin makanan, sandang, bahkan tempat tinggal. Adalah tanggung jawab pemerintah Islam untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang diperlukannya dengan tidak memandang suku bangsa, warna kulit ataupun agama yang dipeluknya. Ini adalah hak azazi manusia di planet bumi. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diberikan setidaknya 3 kebutuhan dasar ini di dalam surga oleh Allah. Untuk menambah ketiga kebutuhan di atas, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara membentuk layanan-layanan bantuan dan layanan pendidikan. Beliau membuka klinik di Madinah dan menunjuk Nusaibah al-Majniyah untuk memimpin klinik tersebut. Dalam pertempuran Badar, beliau malah menunjuk tawanan perang untuk mengajar anak-anak dan bukan mengurung mereka. Orang-orang menerima kualitas perawatan kesehatan yang sama tanpa memandang status ataupun kekayaan mereka. Tidak ada praktek asuransi di dalam sistem Islam. Adalah tugas pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan gratis dengan kualitas tertinggi untuk semua penduduk. Ciri utama dalam kehidupan Islam adalah beribadah total kepada Allah. Untuk apa manusia diciptakan? Islam menjawab pertanyaan ini dengan baik. Manusia di planet bumi diciptakan untuk diuji. Allah ingin melihat siapa-siapa manusia yang mematuhi perintahnya selama hidup di dunia. Al-Quran Surat 67 ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dalam sejarah manusia, sistem ekonomi mengalami perubahan tergantung dari apa yang dipercayai masyarakat dari waktu ke waktu. Di zaman modern, ada kepercayaan dalam masyarakat bahwa hidup hanya satu kali. Nikmatilah dengan sebaik mungkin. Kelompok ini tidak mempercayai adanya Tuhan, dan mereka tidak mempercayai adanya kehidupan alam akhirat. Mereka hanya percaya dunia yang terlihat saja. Mereka membuat banyak peraturan yang dapat mereka terima. Peraturan ini mengizinkan mereka untuk mendapatkan uang dan membelanjakannya dengan sesuka hati mereka. Sosialisme dan komunisme adalah contoh sistem ini. Ada masyarakat yang mempercayai Tuhan, akan tetapi mereka mendefinisikan Tuhan dengan cara yang mereka pahami sendiri. Mereka menyembah Tuhan mereka di kuil-kuil, di gereja-gereja,
dan di sinagog-sinagog. Tetapi peraturan mereka dipilih oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat tersebut. Peraturan negara bisa saja berbeda dengan peraturan dalam agama mereka. Ini yang disebut dengan pemisahan agama dari negara. Dalam masyarakat ini, agama adalah keyakinan pribadi di mana hukum pemerintah boleh jadi tidak mewakili kehendak Tuhan. Kapitalisme adalah contoh sistem ini. Uang berbicara, begitulah yang mereka katakan dalam sistem ini. Masyarakat Islam berbeda dengan dua sistem yang diterangkan tadi. Pertama, tidak ada pemisahan negara dengan agama dalam Islam. Semua sistem dalam masyarakat ini, seperti segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan sistem pemerintahan, hukuman kejahatan, dan kebijakan pertanian diatur oleh Allah untuk umat manusia. Peraturan ini tidak dimodifikasi dan tidak dipilih oleh kelompok masyarakat mayoritas karena perubahan lingkungan. Islam menerangkan apa-apa yang wajib dilakukan dengan apa-apa yang diharamkan untuk dilakukan. Dalam Islam ini dikenal dengan nama awamir, artinya perintah, dan nawahi, yang artinya larangan. Sistem ekonomi dalam Islam adalah sistem yang unik. Ia berdiri sendiri. Tata tertib ekonomi Islam diterapkan sebagai konstitusi di negara Islam besar selama lebih dari 1.300 tahun. Negara-negara Islam yang menerapkan sistem ini tersebar mulai dari Spanyol, Maroko, Afrika Utara, Mesir, Arabia, Timur Tengah, Turki, Iran, Afghanistan, dan India. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Islam dalam periode ini sanggup mengatasi masalah. Kenyataan yang menarik bahwa transaksi riba dilarang. Meski begitu, terdapat surplus uang dalam bendahara pemerintahan. Seluruh sistem ini dimaksudkan untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat. Negara Islam mampu menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis untuk seluruh penduduk. Kualitas layanan kesehatan dan pendidikan ini sama untuk semua orang. Negara Islam tidak pernah mempraktekkan asuransi kesehatan dan tidak ada kemiskinan tercatat selama kurun waktu 1.300 tahun. Sayuran dan makanan gratis dari pemerintah untuk masyarakat. Mereka biasa membeli budak-budak dari Eropa, lalu membebaskannya di dalam negara Islam. Sejarawan terkenal Ibnu Khaldun menulis dalam bukunya Muqaddimah 500 tahun yang lalu, bahwa pendapatan Baitul Mal Kekhalifahan Abbas dari Baghdad lebih dari 1 miliar dinar emas setiap tahunnya, yang dihasilkan dari pajak tanah saja. 1 dinar emas kira-kira sama dengan 4/4 gram emas. Allah memiliki segalanya di alam semesta ini. Dia memiliki segalanya di bumi. Manusia dipercaya untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi menurut keridhaan Allah. Al-Quran Surat 24 ayat 33. Berikan kepada mereka sebahagian harta yang Allah karuniakan kepadamu. Surat 71 ayat 12. Dan dia membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun, dan juga mengadakan sungai-sungai di dalamnya untukmu. Nabi Muhammad SAW berkata, apabila seseorang mengolah lahan pada lahan yang dimiliki, maka dia akan menjadi pemilik lahan tersebut. Menurut syariah, pemilik lahan akan kehilangan hak kepemilikannya apabila dia tidak memanfaatkan lahan tersebut dalam kurun waktu 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa air, lumbung, api dimiliki oleh penduduk dari negara Islam. Yang dimaksud air di sini tempat-tempat air seperti danau, laut, air terjun, dan sungai. Sedangkan maksud lumbung adalah hutan dan tumbuh-tumbuhan. Api termasuk materi pembakaran dan aneka macam sumber energi yang padat maupun yang cair, semuanya milik negara Islam. Namun apabila Anda memperoleh harta karun, Anda bisa memilikinya setelah membayar 20% pajak. Serakah diharamkan dalam Islam. Inilah alasan mengapa piramida di Mesir tidak digali selama periode Islam. Jika Anda menemukan barang orang lain yang hilang, akan diberitakan di masjid selama 1 tahun. Apabila tidak ada orang yang mengakuinya, maka Anda boleh memilikinya. Agama Islam membuka 5 pintu untuk mendapatkan harta. 1. Bekerja. A. Upahan atau pekerja. Mendapatkan uang sebagai pegawai. Nabi berkata para pekerja harus dibayarkan upahnya sebelum kering keringatnya.
Di sini Islam begitu peka untuk tidak menyakiti perasaan pekerja, bahwa upah harus segera dibayarkan begitu pekerjaan selesai. Pekerja tidak perlu merasa takut atau tertindas. Islam memiliki sifat belas kasih terhadap semua makhluk. Al-Quran Surat 2 ayat 191. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Di dalam sistem Islam, klasifikasi upah pekerjaan tidak berubah menurut pasokan dan kebutuhan. Majikan harus melakukan kontrak upah dengan pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan benar. Majikan harus membayar pekerja dengan segera. Masalah pekerja terlantar tidak pernah tercatat dalam sejarah Islam selama 1300 tahun. Hadis Sahih Al-Bukhari, volume 3, nomor 286. Dari Al-Miqam berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. B. Mendapatkan uang dari pertanian. Pemilik lahan mendapatkan uang dari hasil menjual hasil panennya, akan tetapi pemilik tidak diperbolehkan untuk menyewakan lahannya untuk pertanian. Penyewaan bisa disebut penindasan karena membayar sejumlah harga kepada si pemilik lahan, bahkan meskipun hasil panen gagal untuk menghasilkan uang bagi pekerja. C. Bekerja untuk komisi. Mendapatkan uang dengan menjual untuk seseorang untuk komisi tertentu diperbolehkan dalam Islam. Namun begitu, salesman harus jujur dalam mempresentasikan produk kepada pembeli. Bisnis dalam Islam dihormati karena Nabi Muhammad sendiri dulunya adalah seorang pedagang sebelum ia menjadi utusan Allah. Mendapatkan uang dari perburuan dan pertambangan juga diperbolehkan. Uang yang didapat dari pembagian pemerintah kepada masyarakat adalah sumber pemasukan kedua yang diperbolehkan. Tema utama dalam tata tertib ekonomi Islam adalah menghapuskan kemiskinan dan kelaparan dalam masyarakat. Dari Ahmad Ibnu Hambali, dari Muhammad SAW berkata, apabila ada seseorang menghabiskan malamnya dengan kelaparan dalam sebuah masyarakat yang tidak menyediakan makanan untuknya, maka Allah tidak akan memaafkan masyarakat tersebut. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Nabi Muhammad wafat, biasa berjalan menelusuri kota setiap malam. Beliau ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang lapar. Suatu malam beliau menemukan sebuah keluarga lapar. Ia kembali ke pusat pemerintahan dan kemudian dengan memanggul sendiri gandum dan makanan, ia mendatangi mereka. Sang wanita pun berkata bahwa itu adalah tugas kepala negara, memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan. Pemasukan ketiga yang diperbolehkan adalah dari warisan. Peraturan tentang warisan telah sangat baik diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menerangkan peraturannya dan detailnya. Kami akan tunjukkan di sini satu ayat sebagai contoh. Al-Quran Surah 4 ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Secara umum orang tua harus mempunyai kehidupan yang baik demi anak-anak. Menurut hadis, seseorang boleh memberikan hartanya paling banyak 1/3 kepada orang yang bukan keluarganya. Jika seseorang kelaparan sehingga nyawanya terancam, maka dia berhak mengambil makanan atau uang dari orang yang memilikinya demi menyelamatkan nyawanya. Apabila seperti ini kasusnya, maka tindakan ini tidak dianggap mencuri. Ini dianggap pintu keempat untuk mendapatkan uang atau makanan demi bertahan hidup. Namun patut dicatat, ini tidak terjadi di dalam pemerintahan Islam di mana wajib hukumnya untuk mencukupi kebutuhan dasar kepada setiap penduduknya, dan tidak pada masalah yang tidak tertangani. Orang itu berhak mendatangi Baitul Mal untuk menerima dana untuk bertahan hidup.
Sumber kelima yang diperbolehkan untuk mendapatkan uang adalah dari hadiah, pemberian dari bukan keluarga atau kerabat jauh. Hadis dari Sunnah Al-Bukhari volume 3 nomor 742 yang diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Muksin Khan. Dari Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku mau menerima undangan meskipun aku hanya diundang untuk makan kaki kambing, dan aku mau menerima hadiah meskipun hadiah itu berupa kaki kambing yang tidak berdaging." Islam melarang menimbun harta. Mendapatkan uang dalam batasan-batasan Islam adalah baik, tetapi menumpuk harta tanpa menggunakannya atau dibelanjakan pada jalan yang benar adalah haram dalam Islam. Ada orang-orang di dunia ini yang menambah kekayaannya dan menyimpan selamanya. Mereka merasa senang uang itu hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah membelanjakannya untuk diri mereka, juga untuk orang lain. Islam tidak menerima sifat seperti ini. Orang kaya mungkin selalu bersama-sama dalam transaksi dan mendapatkan lebih banyak lagi kekayaan, dan mereka menjaga transaksi ini di antara sesama saja, seperti yang mereka katakan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tidak ada keadilan bagi orang-orang sederhana atau pertengahan. Pemilik kekayaan atau segalanya itu hanyalah Allah. Manusia hanya dipercayakan di bumi untuk menggunakan kekayaan itu dengan ridho Allah. Inilah tema sentral. Akan tetapi apabila kekayaan berada di antara orang kaya, dan di saat bersamaan kaum miskin menderita, maka kaum miskin berhak untuk dibantu oleh kaum yang kaya. Peraturan perekonomian diterapkan oleh Nabi semasa beliau hidup dan beliau membuktikan sistem ini berhasil. Untuk menerapkan sistem ini dan sistem yang lainnya, beliau mendapatkan perintah dari Allah lewat wahyu Al-Quran dan mempraktekkan sistem ini dengan menambahkan penjelasan dan sangat penting untuk mendengarkan banyak hadis tentang apa yang diucapkannya dan tindakan apa yang diambilnya atas sebuah permasalahan demi memahami dengan baik untuk menjaga keutuhan kehidupan Islam. Menurut penulis Islam Al-Makari, Ibnu Farnas dari Cordoba, Spanyol pada abad ke-9 menemukan kacamata, kronometer rumit, dan mesin terbang. Pedagang Muslim mengapalkan ribuan produk Muslim Spanyol ke Afrika dan Asia, dan diangkut dengan kapal ke dermaga-dermaga Barcelona, Almeria, Valencia, Cartagena, Malaga, Cadiz, dan Sibil. Mata uang yang dipakai adalah dinar emas, dirham perak, dan karpet yang dimanfaatkan untuk menambal atas perbandingan mata uang yang kadang naik dan turun. Pasukan Muslim menaklukkan daerah-daerah. Pemilik daerah itu harus membayar lebih dari 10% dari hasil panen kepada pemerintah Islam. Akan tetapi, tanah-tanah Muslim yang ditempati oleh mereka yang beragama Islam tanpa penaklukan atau perang harus membayar 10% dari produksi mereka. Contoh negeri-negeri ini misalnya Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat Islam, tercatat orang diberikan makanan karena pemilik tanah membayar 10% dari produksi pangan mereka kepada pemerintah. Pembelian dan penjualan dianjurkan dalam Islam, tetapi bisnis itu harus dilakukan dengan batasan-batasan yang diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Al-Quran Surah 2 ayat 275. Tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi Muhammad berkata bahwa orang-orang yang jujur dan pedagang yang jujur akan bersama-sama dengan Nabi di hari kiamat nanti. Berdagang tidak diperbolehkan dengan negara yang sedang berperang. Orang Islam bisa ke tempat-tempat lain untuk berdagang. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad berkata, "Semoga Allah mengampuni mereka yang mudah dalam menjual dan membeli dan menagih." Berdagang diperbolehkan dalam musim paceklik. Kesepakatan bisnis harus disepakati dengan pebisnis dan saksi. Menurut hadis Sahih Al-Bukhari, penjual dan pembeli mempunyai pilihan untuk menerima atau membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah, kecuali sebelumnya telah ditentukannya transaksi. Dari Utsman berkata Rasulullah kepadanya, "Apabila engkau seorang penjual, engkau harus menakar.
Dan apabila engkau seorang pembeli, maka biarkan penjual menakar untukmu. Pernah tercatat, Nabi mengutus 2 orang ke Jarrah di Yaman untuk mempelajari teknologi pedang dan tombak. Kemudian beliau mendirikan pabrik di Madinah untuk memproduksi pedang. Seperti yang ditulis dalam buku Al-Bukhari, sebuah gudang kayu dibangun untuk Nabi oleh seorang pelayan karena Nabi meminta orang tersebut melakukannya. Syarat utama dalam bisnis adalah saling kepercayaan antar rekan. Kepercayaan bisa dikembangkan dengan orang yang dikenal, dengan sikap, perilaku, dan keyakinan. Apabila kedua belah pihak percaya, mereka bisa bekerja bersama dan maka kemitraan semacam itu diperbolehkan. Tertulis dalam hadis qudsi, Allah adalah pihak ketiga dalam 2 orang yang bermitra. Apabila ada salah satu mitra yang curang, maka Allah akan menarik diri dari kemitraan tersebut. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perusahaan bisnis. 1. Harus ada seorang yang bermodal. 2. Dia harus mengenal rekannya dengan baik. Bermitra dengan orang yang tak dikenal tidak diperbolehkan. 3. Pemimpin haruslah orang yang paling berpengalaman dan bukan orang yang tertinggi sahamnya. 4. Semua rekan harus mengetahui rencana utama bisnis. 5. Bila salah satu mitra ada yang meninggal, maka perjanjian di antara mitra harus diperbaharui dengan rekan yang baru. Perjanjian sebelumnya tak lagi berlaku. Ada lagi jenis kemitraan yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Kemitraan sejajar. Masing-masing rekan menginvestasikan sejumlah uang dan waktu yang sama. 2. Kemitraan kerja. Seorang rekan yang tidak mempunyai uang, dia bisa menjadi mitra kerja. 3. Kemitraan yang mendapatkan modal dari pihak lain. Misalnya mengolah lahan yang bukan miliknya dan bukan dengan uang miliknya. 4. Investasi oleh seorang kepada 1 orang atau lebih orang yang dipercayai. 5. Gabungan dari 2 atau semua 4 jenis kemitraan di atas. Apabila seorang mitra kita cacat mental atau meninggal atau menahan harta rekan, maka kemitraan dalam perusahaan itu dibubarkan. Mitra tidak bisa menjual sahamnya kepada seseorang tanpa sepengetahuan mitra yang lainnya. Di sini sekali lagi, persoalannya adalah mencari mitra yang dikenal atau bisa diterima oleh rekan yang lainnya. Karena investor yang tidak dikenal tidak diperbolehkan dalam bisnis Islam. Inilah alasan mengapa pasar saham tidak dipraktekkan dalam negara Islam selama masa peradaban Islam. Nabi Muhammad memiliki hubungan bisnis dengan Yahudi Khaybar di Madinah. Yahudi ini memegang saham dalam produksi. Investor berhak untuk mengajukan syarat tentang bagaimana membelanjakan uangnya. Abbas, paman Nabi, mengajukan syarat dalam investasinya. Nabi menyukainya. Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam, menginvestasikan uangnya kepada anak yatim dalam bisnis, dan beliau memberikan 50% keuntungannya kepada anak yatim dan 50%-nya kepada para pekerjanya. Utsman, khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, menginvestasikan uangnya dalam berbagai bisnis. Perusahaan Islam tidak dikendalikan oleh investor hanya karena mereka kaya. Kendali dipegang oleh dewan direksi yang mampu dan berpengalaman dalam menangani bisnis. Bunga atau yang dikenal dengan nama riba dalam Al-Quranul Karim dilarang dalam Islam. Meminjam atau menghutangkan uang kepada seseorang dan memaksa mereka melunasinya atau mengangsurnya dengan menyisipkan bunga adalah dosa besar dalam Islam. Poin yang menarik adalah wahyu terakhir atas Nabi Muhammad adalah tentang dilarangnya transaksi riba. Tampaknya Allah berbicara kepada manusia dengan catatan khusus tentang riba ini. Al-Quran Surah 2 ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 279. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak teraniaya dan tidak pula dianiaya. 2 ayat Al-Quran di atas telah diperiksa dengan beberapa sumber seperti Al-Bukhari, Ahmad bin Hambal, dan Al-Baihaqi sebagai 2 ayat terakhir. Setelah 2 ayat ini tidak ada lagi wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW.
Dari Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW berkata, "Jangan menjual emas dengan emas, kecuali dengan berat yang sama. Dan jangan menjual yang sedikit takaran dengan takaran yang lebih banyak, ataupun sebaliknya. Dan jangan menjual perak dengan perak, kecuali dengan berat yang sama. Dan jangan menjual dengan takaran yang sedikit dengan yang sebaliknya. Dan jangan menjual emas atau perak dengan harga yang bukan saat ini, karena nilai untuk perak dan emas adalah saat ini." Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, utusan Allah membeli gandum dari Yahudi dengan mengutang dan menggadaikan baju perang beliau kepadanya. Harus dicatat bahwa Nabi tidak membayar bunganya. Nabi mengutuk orang yang meminjamkan, penulis kontrak dan saksi-saksi yang bertransaksi dengan sistem riba. Sebuah poin penting untuk dipelajari bahwa di hari Nabi mendirikan komunitas persaudaraan Islam di Madinah, perekonomian masyarakat Muslim mengalami kemajuan tanpa transaksi riba. Hukum Islam mengharamkan transaksi riba dan juga judi. Tidak ada pasar saham selama kurun waktu 1300 tahun dalam peradaban Islam. Tertulis bahwa seseorang yang menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka Nabi menghentikannya. Saat menjual, seorang penjual harus mengemukakan keburukan dan kebaikan dagangannya. Suatu hari Nabi mendapati seorang pedagang menjual gandum dengan memajang bulir-bulirnya yang besar di luar, seolah bulir di dalamnya juga besar. Nabi memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut dan mendapati dalamnya adalah bertepung. Tentu saja penjual itu melakukan ini agar dagangannya terlihat besar. Nabi menilai perbuatan ini menipu dalam bisnis. Beliau berkata, jika ada orang yang curang dalam berbisnis, maka ia bukanlah orang Muslim. Dari Ibnu Majah, Abu Daud, Nabi Muhammad SAW berkata, seseorang yang menumpuk-numpuk harta kekayaannya tidak akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Ayat terakhir surah Al-Baqarah turun ketika Nabi Muhammad SAW hendak keluar dari rumahnya menuju masjid dan berkata, berdagang minuman dari alkohol adalah haram. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tertulis dalam buku Al-Bukhari. Nabi berkata, kalau engkau menerima apa yang kau beli dengan ditakar, maka pastikan itu ditakar. Judi dilarang dalam hukum Islam. Al-Quran Surat 2 potongan ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Segala bentuk pendapatan uang dari judi tidak diperbolehkan dalam Islam. Misalnya perjudian di Las Vegas, pacuan kuda, lotre, bertaruh dalam sport dan game, dan berinvestasi dalam pasar modal tanpa mengenal perusahaan mitra bisnis kita, dan praktek-praktek bisnis lain yang haram menurut hukum Islam. Islam menginginkan manusia bekerja sebagai mata pencahariannya. Zakat adalah prosentasi tertentu yang harus dibayarkan orang kaya kepada orang miskin dan yang memerlukan oleh setiap muslim. Zakat adalah salah satu rukun dalam Islam. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Zakat menegakkan hubungan manusia dengan Allah yang maha besar. Sekali lagi, harus dicatat, Islam seharusnya tidak memiliki orang miskin dalam masyarakatnya. Kenyataan ini sangat penting dalam masyarakat Islam, sehingga berzakat menjadi kategori yang bersifat tinggi seperti berhaji, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 kali sehari, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Muhammad adalah Rasul-Nya yang terakhir. Zakat bukan merupakan bagian terpadu dalam sistem perekonomian Islam, tetapi zakat berkaitan dengan perekonomian. Sistem keuangan dalam Islam didasari atas emas. Muhammad SAW sendiri menggunakan koin emas Roma yang disebut dinarius, yang mengandung 65 gram emas. Pada tahun 695 Masehi, Khalifah Abdul Malik berkonsultasi dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan untuk pertama kalinya mengeluarkan mata uang Islam yang disebut dinar dan dirham. Satu dinar mengandung 4,25 gram emas, dan dirham adalah koin perak. 20 dirham setara dengan 1 dinar. Dalam negara Islam, zakat dipungut dan disimpan dalam bentuk dana khusus, dinamakan Baitul Mal. Pemerintah mendistribusikan dana ini sesuai peraturan. Distribusi dana ini mengikuti demikian. Al-Quran Surah 9 ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Demikian sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Zakat tidak dibagikan kepada orang yang sehat dan mampu untuk bekerja. Zakat dibagikan kepada orang yang miskin dan tidak punya apa-apa untuk bertahan hidup. Orang yang tidak punya uang yang cukup untuk bertahan hidup mendapatkan pembagian zakat. Dana zakat mungkin digunakan untuk kerja-kerja diplomatik. Budak-budak bisa dimerdekakan dengan dana zakat tersebut. Orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi utangnya akan dibayarkan oleh Baitul Mal. Biarpun penghutang mempunyai ayah, anak lelaki, kakek, dan apabila mereka tidak bisa membayar utang, maka mereka harus melakukannya. Akan tetapi pemberi pinjaman dilindungi oleh sistem perekonomian Islam. Pemimpin negara Islam bisa menggunakan dana zakat untuk memerangi musuh Islam yang mencoba menghancurkan peradaban Islam atau Muslim. Musafir yang kehilangan harapan dan uangnya dalam perjalanannya harus dibantu oleh Baitul Mal, meskipun orang itu adalah orang yang kaya jika di rumahnya. Seorang yang tidak berdaya secara mental atau seorang anak terbebas dari zakat. Uang yang didapat pertama-tama harus dibelanjakan untuk kebutuhannya, membayar hutang, pajak, dan pengeluaran lainnya. Sisa uang yang ada padamu dan telah tersimpan selama 1 tahun harus diterjemahkan ke dalam gram emas, dengan cara menggunakan harga emas yang berlaku saat itu. Apabila setelah dikalkulasikan emas tersebut jumlahnya kurang dari 90 gram, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Jika hasil penghitungan memperlihatkan 90 gram atau lebih, maka 2,5% dari total uang yang tidak terpakai itu harus dikeluarkan zakatnya. Harap dicatat bahwa uang yang tidak terpakai harus telah tersimpan selama 1 tahun. Rumah yang Anda tinggali, mobil yang Anda kendarai, dan barang-barang lain yang Anda pakai terbebas dari zakat. Zakat berlaku pada emas, perak, dagangan, binatang ternak, sapi, domba, kambing, barang-barang kerajinan, dan juga uang tunai. Ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman sebagai seorang gubernur dan hakim, Nabi memerintahkannya untuk menginformasikan kepada masyarakatnya bahwa Allah mewajibkan semua manusia yang kaya untuk membayar zakat. Jika Anda mempunyai emas, Anda tidak akan mengeluarkan zakatnya, kecuali jumlahnya 90 gram. Untuk emas 90 gram atau lebih, Anda harus membayar 2,5% dari total emas yang tidak terpakai selama 1 tahun. Emas atau perhiasan perak yang dipakai terbebas dari zakat. Apabila Anda memiliki perhiasan perak kurang dari 595 gram, Anda tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Untuk 595 gram atau lebih, keluarkan 2,5% dari total perak yang tidak terpakai selama 1 tahun. Sapi. Tidak wajib zakat pada sapi-sapi yang membajak sawah. Tidak wajib zakat pada sapi-sapi yang jumlahnya kurang dari 30 ekor. Bila berjumlah 30 ekor atau lebih, harus dikeluarkan 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Unta. Tidak wajib zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Untuk 5 unta atau lebih, keluarkan 1 ekor domba betina untuk masing-masing 5 unta setelah 1 tahun. Tidak wajib zakat pada beras, jagung, kacang, buah ataupun sayuran. Zakat pada produk pertanian seperti gandum, barley, kurma dan anggur harus dibayarkan begitu panen. Tidak wajib zakat untuk hasil panen yang kurang dari 652 kg. Untuk 652 kg atau lebih, ada peraturannya sebagai berikut. Apabila hasil panen itu dikelola dengan memakai air hujan saja, maka zakatnya 10% dari hasil panen tersebut. Apabila hasil panen itu diairi dengan sistem irigasi, maka zakatnya 5% saja. Harap dicatat, zakat dipungut dari orang Muslim saja. Agama Islam tidak berubah karena waktu. Ia adalah tuntunan hidup yang lengkap yang Allah Maha Besar jabarkan kepada umat manusia di planet bumi ini. Di bumi, ribuan tahun sangat lama, namun di sisi Allah waktu tidak berarti apa-apa. Dia bebas dari waktu. Inilah agama yang lengkap, Islam. Dengan ini kami tutup film ini. Ya Allah, ampunkan aku jika aku membuat kesalahan. Amin.